Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga adik-adik di sana sehat ya, walaupun misalnya tidak buka mic-nya, Bang Yakin adik-adik sehat. Dan Abang Yakin juga adik-adik ini sudah bersiap ini tempur ya untuk ya istilahnya kalian bisa menjawab ujian-ujian untuk UTBK atau misalnya nanti adik-adik mau coba-coba melihat tes PNS ya silakan ya, karena memang soal bahasa Indonesia ini itu selain istilahnya rangkupannya itu ke UTBK, bisa juga ke kedinasan, bisa juga ke CPNS ya. Kenapa? Rata-rata soalnya itu memang sifatnya umum ya, memang keluar selalu dalam soal ya. Baik adik-adik, Abang coba akan share untuk pertemuan hari ini, kita akan coba kupas bagaimana menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kita buat lagi analisis sebuah kalimat, baik itu subjek, predikat, dan lain-lain. Oke, baik. Abang akan jelasin meskipun selainnya adik-adik sudah tahu, tapi mungkin ada tips yang mungkin dari abang adik-adik yang belum tahu ya. Nah, kalau kita lihat kalimat utama dan ide pokok ini selalu muncul dari bahkan SMP ya. SD juga kadang-kadang muncul. Kenapa? Soal ini dibilang cakupannya itu kalau di bidang bahasa itu selalu ada. Kenapa? Dasar sebuah paragraf atau kalimat itu ada, itu kan ada ide pokok kemudian dikembangkan melalui kalimat utama. Nah, oke, Abang kan coba bahas ya. Jadi kalimat utama itu apa? Kalimat yang membuat sebuah ide pokok atau bisa dibilang gagasan utama yang menjadi sebuah dasar, artinya pengembangan sebuah paragraf. Jadi gara-gara ide pokok inilah jadinya ada sebuah pengembangan paragraf. Artinya ada kalimat-kalimat berikutnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat ide pokok, nah itu adalah sebuah ide atau gagasan yang menjadi tumpuan sebuah kalimat seperti itu dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, kalau kita lihat bedanya di mana kalau ide pokok sama kalimat utama. Kalau ide pokok ini dia biasanya berbentuk kata atau kelompok kata. Nah, itu diingat, kata atau kelompok kata. Kalau kalimat utama itu biasanya adik-adik berbentuk sebuah kalimat yang dimulai dari huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda titik ya. Oke, kita lihat di mana aja jenis-jenisnya. Jadi kalau kita lihat jenis sebuah paragraf yang letak kalimat utamanya itu ada deduktif, induktif, dan campuran. Nah, yang paling banyak itu muncul di mana? Ya, itu paling banyak itu adalah deduktif. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya paragraf itu kalimat utamanya di deduktif? Nah, jadi ada dua caranya. Yang pertama itu biasanya ada kata definisi. Seperti adalah, merupakan, ialah. Misalnya kita bilang seperti ini. Indonesia adalah negara agraris. Nah, atau bisa juga dibilang, eh kita bilang aja ya, provinsi adalah sesuatu yang cakupannya lebih luas dari kabupaten. Nah, jadi itu kalau misalnya ada kata kunci adalah sama merupakan atau iyalah, itu pasti adik-adik itu kalimat utamanya di awal. Nah, kalau tidak ada kata definisi, adalah, merupakan, iyalah, jadi adik-adik fokusnya adalah kata umum. Nah, kata umum itu apa? Kata yang sifatnya umum, luas, seperti itu. Contohnya di sini udah Bang sebutkan. Kendaraan, Indonesia, buku, transportasi, hewan, tumbuhan, manusia, warna, itu bagian dari kata-kata umum. Jadi kalau misalnya kita nggak jumpa kata definisi, berarti fokusnya adalah kata-kata umum. Itu cara melihat yang deduktif ya. Kalau misalnya kita mau lihat yang induktif, itu biasanya fokusnya pada kata kesimpulan adik-adik. Ya, fokusnya pada kata kesimpulan. Kata kesimpulan ini biasanya hubungannya dengan konjungsi seperti itu. Jadi kalau misalnya fokusnya sama konjungsi, adik-adik pasti udah tahu biasanya konjungsi yang menyimpulkan seperti apa. Jadi dengan demikian pada dasarnya oleh karena itu maka dari itu jadi intinya akhirnya nah pada dasarnya. Nah, itu berarti menandakan bahwasannya itu letaknya di akhir, ya. Apa yang di akhir? Ide pokoknya. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti, ya, oh oke oke oke, abang coba pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti, misalnya melihat ide pokok yang di akhir, ya, itu kata kuncinya. Oleh karena itu jadi dengan pilihan dan selanjutnya kata-kata yang adik lihat di sini. Bang, kalau nggak ada kata-kata di sini berarti fokusnya yang di awal, berarti deduktif seperti itu. Kemudian
Kalau adik-adik misalnya cara cepatnya untuk menjawab, fokus aja ya. Fokus saja. Coba lihat dalam satu paragraf itu, ada nggak kata-kata kesimpulan seperti ini? Oh, kita lihat nih. Ada, berarti itu bisa jadi letaknya di akhir. Nah, tapi bisa jadi dulu. Kenapa? Kalau kata kesimpulan ini, dia mencakupi semua kalimat-kalimat sebelumnya, itu berarti masuk dia. Tapi kalau misalnya dia menyimpulkan kalimat sebelumnya aja, nah artinya kita bilanglah kalau karena itu ada di kalimat 5 nih, ya. Kalimat sebelumnya itu ada kalimat 4. Nah, jadi kalau misalnya dia menyimpulkan kalimat 4 itu bukan. Nah, yang mana yang betulnya? Jadi yang betulnya kalau dibilang induktif, berarti dia menyimpulkan dari seluruhnya, seperti itu. Bisa kita udah bilang Indonesia merupakan negara agraris misalnya, bla 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 bla. Nah, jadi saya tertambah ya. Jadi Indonesia kita bilang aja ya negara yang memang menjadi sebuah negara yang agraris. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada sifatnya sudah ditekankan di kalimat di atas di bawah lagi. Nah, jadi kalau misalnya ditekankan dua-duanya yang mana berarti itu ide pokoknya campuran. Paling banyak soal yang mana? Nah, itu di deduktif seperti itu ya. Nah, jadi ingat aja kalau misalnya ide pokoknya yang di awal dia ada kata definisi adalah merupakan ialah. Nah, itu kuncinya. Kalau kata umum, nah itu ada kendaraan, Indonesia, buku, transportasi, dan lain-lain. Nah, artinya sifatnya umum. Jadi kalau nggak jumpa definisi ini, berarti kita ini. Ya, paham ya? Sekilas adik-adik, sebelum kita latihan soal. Nah, kita akan coba tes dulu satu soal ya. Untuk pemahaman adik-adik, mana yang di awal, mana yang di akhir. Atau misalnya mana kalimat utama yang di awal, mana yang di akhir. Nah, sebelum itu, Abah akan berikan contoh soalnya ya. Yuk, kita akan lihat contoh soalnya. Ini sebagai latihan adik-adik ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya berbentuk seperti ini, 1 sampai 5, nah berarti adik-adik fokusnya untuk menjawab kalimat utama atau ide pokok. Kita nggak usah lihat semuanya. Jadi adik-adik fokus kalau nggak 1 atau 5 aja dijawab seperti itu. Ya, 1 atau 5 saja dijawab. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalimat 1 ini pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh nenek. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini yang di awal ini bukan kata umum atau definisi. Kenapa? Karena ini masih penjelasan nih. Nah, kalau misal penjelasan dia masuk nggak? Nggak masuk. Nah, jadi kita lihat dulu yang nomor 5 ya. Jadi orang tua mesti bla bla dalam mendoakan anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini konteksnya berarti bisa jadi nomor 5. Jadi kalau kita lihat di sini nomor 1, nomor 5 kira-kira mana adik-adik untuk kesimpulannya atau kalimat utamanya? Di nomor 1 apa nomor 5? Kalau 2 tidak mungkin, 3 tidak mungkin, 4 juga tidak mungkin. Kenapa? Dia menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, jadi kita bilang ini ya. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini, adik-adik fokus dulu, lihat yang ada kata kesimpulan. Nah, kalau lihat kata kesimpulan ini, dia menyimpulkan semua secara umum nih enggak? Kita lihat di sini kalimat E ya. Jadi, orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Kalau kita lihat kalimat sebelum-sebelumnya, doa mereka sungguh ajaib jika itu ditunjukkan pada anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh atau baik, maka doakanlah mereka. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana proses doa orang tua itu ya terhadap anaknya. Kalau kita lihat kalimat 1, ini pelajaran yang mesti diketahui setiap orang. Nah, kalau kita lihat konteks dari sini, nomor 1 ini itu masih penjelasan, bukan kalimat utama. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini E jawabannya. Jadi kalimat utama ini dalam sebuah paragraf karena paragraf di atas kalimat terakhirnya mengandung jadi. Kemudian bisa menyimpulkan. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat ini menyimpulkan semuanya ya. Oke, maka jawabannya adalah yang E, nomor 5. Oke, ini soal latihan. Kita akan coba lanjut ke soal berikutnya ya.
Kita lihat adik-adik, ingat ya, ketika ditanya ide pokok, berarti itu dia kelompok kata. Nah, berarti benar ya, kalau kita lihat pilihan jawabannya berupa kelompok kata. Kemudian, kalau kita lihat lagi, nah, kalau misalnya kata yang di akhir, kalimat utama di akhir, ada kata kesimpulan nggak di sini? Nggak ada ya? Tidak ada kata kesimpulan. Nah, berarti bisa jadi kalimat utamanya di awal. Nah, kalau kita lihat sini gotong royong saat berladang masih bermudaya di komunitas Dayak Jala, Kalimantan Barat. Nah, jadi kalau kita di sini lihat, ini bisa jadi itu jawabannya adalah A. Kenapa? Karena di sini kita lihat tidak melihat yang di akhir itu ada kata kesimpulan. Dan kemudian adik-adik, kalau ada kata itu, nah, ada itu, ada ini, ada tersebut, berarti masih menjelaskan kalimat sebelumnya, bukan menyimpulkan semuanya. Nah, betul nggak kita lihat jawabannya ya? A. Ya, benar. Jadi adik-adik yang jawaban A itu benar ya. Oke, tidak apa-apa kalau adik-adik masih belum paham. Nah, semakin sering latihan, semakin bisa ya untuk menjawab soal ini. Kenapa Bang bilang? Untuk menjawab soal kalimat ini, kalimat utama ini biasanya dalam hitungan detik kita sudah dapat jawabannya nih, ya. Nah, biasanya kalau kita bilang 30 detik udah gitu, ya. Carcepnya gitu. Nah, terbukti adik-adik tadi langsung carcep dapat jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya udah dapat jawabannya, berarti tinggal meyakinkan aja adik-adik. Dan kita bisa menyitakan waktu untuk soal-soal yang sulit. Seperti itu. Baik adik-adik, kita ke soal berikutnya ya. Nah, silakan lihat soal baik-baik. Teliti ya. Oke adik-adik fokus, teliti. Lihat fokus kalimat pertama apa kalimat terakhir ya. Kalau kalimat terakhir ada nggak kata kesimpulan? Nah, kalau tidak ada kata kesimpulan bisa jadi itu kalimat utamanya di awal. Tapi kalau kita lihat di pilihan jawabannya ini, itu redaksinya itu fokusnya pada kalimat-kalimat yang di awal ya. Nah, tinggal adik-adik fokusnya apa yang dibahas di kalimat pertama ya. Apa kalimat utamanya itu apa yang dibahas. Itu. Ya, oke kalau kita lihat pilihan jawaban ini bervariasi untuk kali ini. Yang pertama itu ada A, B, B, A, D, 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 A, D. Oke. Yang mana yang betul ya? Jadi adik-adik kita fokus pada idenya, ide pokoknya. Kalau kita lihat di sini kalimatnya, nah berarti kalau kita lihat ini letaknya di awal ya. Nah kalimatnya apa? Pemerintah Kota Pemkot Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Nimor 4 berkoordinasi terkait penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2015. Nah, berarti yang dibicarakan dalam konteksnya di sini pemerintah Salatiga menambah stok. Nah, itu kuncinya kan? Itu nggak, Derek? Nah, sekarang kita lihat. Tadi ada yang bilang jawaban A. Kerjasama pemerintah Salatiga dengan Pemprov Jawa Tengah. Nah, sama nggak kalimatnya di sini kerjasama dengan berkoordinasi? Nah, beda adik-adik. Kalau kerjasama itu kita sudah melakukan apa namanya kegiatan saling memahami dan saling melakukan relasi ya seperti itu. Kita sudah melakukannya. Tapi ini berkoordinasi kita masih memberitahu atau misalnya mengajukan seperti itu. Dalam artian kita masih langkah pertama, tentu istilahnya berkoordinasi. Nah, tapi kalau misalnya kerjasama itu sudah dilakukan seperti itu. Itu konteksnya. Jadi kalau A itu bukan ya, kita cancel. Nah, tadi ada yang jawab B. Nah, kalau kita lihat B ini, upaya menanggulangi ini kalimat kedua adik-adik. Nah, bukan ya. Jadi, untuk kalimat yang B ini bukan jawabannya. Kenapa nih ada di sini? Nah, kita lihat. Tadi paling banyak jawabannya juga D. Betul nggak kita lihat langsung ya? Iya, benar. Jadi jawabannya adalah D. Kalimatnya itu yang dibahas adalah penambahan stok LPG per Juni 2015. Jadi adik-adik harus paham kalimatnya ya. Terkadang ada yang tersirat, ada yang tersurat ya. Kalau misalnya tersurat itu bahasa yang di teksnya sama dengan pilihan jawaban. Itu konsepnya ya. Tapi kalau misalnya dia istilahnya yang tersirat, berarti kita pahami maknanya. Dari kalimat utamanya baru kita lihat pilihan jawabannya. Seperti itu ya.
Sampai di sini kira-kira paham adik-adik? Ini baru 3 soal.